Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arlina dari Prodi Manajemen Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi yang telah saya buat dalam tema etika utilitarisme dalam bisnis. Tugas ini guna memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis ampunan dari Bapak Suryadi SEMM. Saya pernah membaca kata-kata motivasi yang mengatakan bahwa pendidikan bukan hanyalah ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan dan memperluas ilmu kehidupan. Dalam etika bisnis, banyak ilmu kehidupan yang kita ambil. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika utilitarisme dalam bisnis. Etika utilitarisme adalah tentang bagaimana menilai buruknya suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dan ada pun kriteria prinsip etika utilitarisme. 1. Manfaat kebijakan atau tindakan tertentu dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Yang kedua, manfaat terbesar, mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam situasi yang lebih besar untuk meminimasikan kerugian sekecil mungkin. Ketiga, pernyataan mengenai manfaat. Manfaat untuk siapa? Membawa manfaat terbesar bagi sedikit banyak orang atau tindakan yang memberikan kerugian bagi sedikit mungkin orang atau kelompok tertentu. Keempat, pertanggungjawaban. Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Kelima, kewajaran, keadilan, dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun nilai positif etika utilitarisme yaitu pertama, rasionalitas. Rasionalitas adalah kepentingan orang lebih banyak, lebih berharga daripada kepentingan individual. Kedua, utilitarisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Dan ketiga, universal, yaitu semua pembisnis berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia selain membuat dirinya mereka menjadi sejahtera. Utilitarisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Pertama, etika utilitarisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijakan, atau untuk bertindak. Yang kedua, etika utilitarisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan. Analisis keuntungan dan kerugian. Manfaat dan kerugian sangat berkaitan dengan semua orang yang berkaitan, sehingga analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi hanya tertuju langsung pada keuntungan bagi semua perusahaan. Pertama, keuntungan dan kerugian yang dianalisis tidak diputuskan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditetapkan dalam rangka uang. Ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Adapun kelemahan etika utilitarisme yaitu sebagai diantaranya lebih bersifat abstrak filosofis, sebagai lain bersifat sangat praktis. Pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktisan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Kedua, tindakan pernah menganggap serius menilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Ketiga, tidak pernah menganggap serius kemampuan baik seseorang. Keempat, variabel yang dinilai tidak semua orang dapat dikualifikasikan. Kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Adapun contoh etika
utilitarianisme dalam bisnis. Kasus tentang pewarna pakaian yang digunakan pada makanan anak-anak. Sebagai contoh, di suatu sekolah ada penjual jajanan anak-anak yang menjual agar-agar dan gulali atau harmanis, dan ternyata pewarna yang digunakan adalah pewarna pakaian dengan merek kodok, bukanlah pewarna pasta makanan. Secara etis hal ini sangat tidaklah beretika karena akan merugikan orang lain. Namun dalam konsep utilitarianisme, hal ini akan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi penjualnya karena dia mampu menggantikan pewarna yang mahal dengan pewarna yang murah. Dengan demikian, kasus ini akan menyebabkan kerugian dan telah mengesampingkan hak orang lain. Di sini letak minus prinsip utilitarianisme, walaupun menguntungkan pada salah satu seseorang. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.